baik-baik aja sudah jadi cawapresnya Mas Prabowo itu. Apakah masih kader PDI? Ya enggak, yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini Mas Gibran cawapresnya Mas Prabowo gitu. Ya kan Pak Dasko udah daftar kan? Ya. Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast New Perspective. Seperti biasa, saya Irfan, ditemani oleh dua narasumber, Bapak Dr. Syahrul Hardi dan juga Mas Yani selaku pengamat politik. Kedua beliau ini merupakan pengamat politik. Oke, Bapak Dr. Syahrul Hardi dan Mas Yani. Nah, untuk sesi ini kayaknya sampai dengan akhir ini ya, dari mulai dinamika perpolitikan kita beberapa waktu terakhir ini kita sepertinya banyak dikejutkan ya dengan fenomena-fenomena politik mulai dari deklarasi ini dan seterusnya yang di luar prediksi kita. Ini sangat bisa dikatakan sebagai drama kalau di masyarakat kita. Dan yang terakhir sekarang adalah yang cukup fenomenal, yaitu menjadi pembicaraan banyak orang itu terkait dengan adanya kelihatan konflik nih antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati atau secara umum dengan PDIP. Kira-kira saya mulai dari Mas Yani dulu. Melihat fenomena ini, bagaimana tanggapan Mas Yani atau pandangan Mas Yani terkait dengan adanya potensi atau kelihatan konflik antara Pak Jokowi dengan PDIP sejauh ini? Ya, memang pas dideklarasikannya Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo ini tentu akan membuat hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP ini cukup memanas begitu. Kita bisa lihat ada untuk saat ini ya, perkembangan terakhir ini kan seminggu setelah Gibran dideklarasikan dan didaftarkan ke KPU oleh Koalisi Indonesia Maju ini, ada beberapa hal yang kita lihat yang membuat hubungan Pak Jokowi dan PDIP ini mulai memanas. Yang pertama dari statementnya Sekjen PDIP yang kembali lagi mengungkit isu 3 periode, bahwa di situ kan kita bisa lihat bahwa ada pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa isu 3 periode yang sempat dilontarkan oleh beberapa ketua partai politik dan menteri adalah atas perintah dari Pak Lurah. Nah, Pak Lurah kan kita tahu diarahkan kepada Pak Presiden Jokowi. Tentu kalau kita lihat ini kan dengan diungkitnya isu 3 periode yang pernah mengemuka di tahun 2021-2022 ini kan tujuannya kan bisa kita bilang bagaimana menyasar Presiden Jokowi, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kita lihat juga pernyataan dari beberapa tokoh PDIP yang merasa bahwa telah ditinggalkan oleh Pak Jokowi dan Gibran, padahal selama ini kan PDIP sudah memberikan leaflet yang begitu besar kepada Pak Jokowi dan keluarganya, mulai dari dicalonkan sebagai wali kota Solo, terus gubernur DKI, calon presiden 2 kali gitu, belum lagi Gibran wali kota Solo, belum lagi menantunya di wali kota Medan. Padahal diungkap oleh beberapa tokoh PDIP, misalnya kayak di Solo itu kan PDIP sebetulnya punya jagoan sendiri kan, tapi ternyata Pak Jokowi langsung meminta kepada Ibu Mega supaya memberikan hak usungan itu kepada Gibran gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sekarang cukup ramai juga adalah wacana hak angket terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ini yang menjadi catatan penting hak angket. Sangat mungkin nanti kalau sekiranya hak angket ini berhasil digolkan oleh PDIP, itu akan bisa membuat dinamika politik di DPR itu akan sangat panas gitu. Karena dalam proses hak angket ini kan hak DPR untuk menyelidiki terhadap suatu kasus gitu. Misalnya yang menjadi sasaran dari DPR sekarang ini, kalau memang betul hak angket itu terwujud, adalah terkait dengan ada nggak keterlibatan atau intervensi Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara terhadap proses keputusan di MK itu yang memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan
mungkin juga nanti ke depannya kita akan lihat juga manuver-manuver PDIP juga yang menyasar Pak Presiden Jokowi begitu ya. Oke, saya ingin ke Pak Dr. Saiful dulu. Sebelum saya tindak lanjut yang bisa mengatakan Mas Yani tadi, kira-kira berkaitan dengan konflik antara Pak Jokowi dengan PDIP, sejauh ini ya publik menilai bahwa mungkin nggak kalau konflik ini memang sengaja direkayasa dengan ya tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya sangat politis begitu, mengingat ini kita tidak terlepas dari kejutan-kejutan sebelumnya Pak, kira-kira karena sejauh ini publik menilai kayaknya nggak ada permasalahan besar yang tiba-tiba kok Pak Jokowi dengan PDIP agak endang. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Dokter? Terima kasih Mas Irfan. Yang jelas konflik yang ada ini menguntungkan pasangan Amin. Jadi ya tenang, berkampanye, mendekati pesantren, masyarakat kan Bang Anies sama Caimin. Ya dua ini ribut ya, pendukung Prabowo sama PDIP, pendukung Ganjar ya, terutama dari teman-teman PDIP. Ya saya melihat memang sangat disayangkan ya kalau kedua tokoh ini harus berpisah dengan cara ya kalau bahasa agamanya itu mungkin suul Fatimah lah ya. Dalam arti kalau kita lihat histori dari Pak Jokowi, PDIP ini memang tidak bisa dipisahkan. Apalagi Pak Jokowi ini dianggap sebagai salah satu representasi dari pemikir ya, Soekarno sampai beliau mendirikan IKN ya, di Kalimantan Timur itu tidak lepas dari idenya Soekarno. Artinya beliau sangat Soekarnoisme, walaupun sekarang muncul Jokowisme gitu kan dari PS. Cuma yang saya lihat memang ada dua sikap yang sulit kita tebak. Yang pertama adalah sikap ketidaktegasan dari tokoh utama PDIP. Ini kan yang perlu berbicara ini kan Mega sama Mbak Puan, dalam arti yang menentang secara frontal ya, menganggap Jokowi keluar, Gibran membangkang. Kalau bahasanya Bu Puan kan beliau mengatakan ya udah Mas Gibran sudah pamit, ya udah kita ucapin selamat selesai gitu, walaupun kartu KTA-nya nggak dikembalikan. Artinya bahwa Gibran masih menganggap dia bagian dari PDIP. Dia bagian dari PDIP dan Bu Puan sepertinya ya sudah kalau memang kamu niatnya menjadi wakil Pak Prabowo dan ikut kontestasi. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah tekanan dari tokoh-tokoh PDIP di luar ya, kingmaker ini. Misalkan kita tahu udah mulai dari sekjen PDIP menyerang ya, memunculkan isu 3 periode, kemudian hampir semua ketum dari Koalisi Indonesia Maju dianggap forok begitu ya. Nah ini kan serangan-serangan yang saya lihat terus dilakukan oleh teman-teman PDIP. Belum lagi kita baca di media sosial memang yang sangat frontal menentang Pak Jokowi adalah orang-orang yang menjadi pendukung beliau dulu tetapi tidak setuju kemudian beliau bergabung dengan Prabowo. Tetapi yang menarik ini sebagai peneliti saya melihat memang sepertinya ada dua simbol, ada dua sinyal yang tidak bisa dibaca oleh PDIP. Yang pertama adalah ketika Pak Jokowi ini gagal menyatukan ya, Prabowo Ganjar. Ini kan mereka sudah dicalonkan 1 tahun yang lalu. Sudah lama sekali mereka sudah safari politiknya udah kemana-mana. Nah ketika itu gagal disatukan, ini yang kemudian mungkin Pak Jokowi merasa kesel. Dalam arti kenapa sih politik ini ribet banget? Kalian udah jelas pasti menang, surveinya sekian, kalau kalian bersatu udah selesai masalah. Nah, tetapi tidak sesederhana itu. PDIP tidak mau jadi wakil, Pak Prabowo juga mungkin sudah tua, tidak punya kesempatan lagi menjadi calon presiden. Ini yang kemudian kita lihat mulai ada endorse dari Jokowi, entah itu Prabowo, entah itu ke Ganjar, ya, yang paling banyak memang ke Prabowo. Nah, celakanya yang menjadi persoalan besar kemudian Prabowo ini mendekati Gibran ya, setelah Ganjar gagal berpasangan dengan Pak Prabowo,
Nah, ternyata Pak Prabowo mendekati Gibran. Ya, jadi makan di warung ya, di warung soto di Solo. Nah, Gibran ditawari mau nggak jadi wakil, kita lanjutkan kepemimpinan Jokowi gitu kan. Aja ya siapa yang nggak mau jadi wakil presiden ya, ditawari. Survei Pak Prabowo sudah tinggi, tinggal melengkapi. Nah, artinya hitung-hitungannya Prabowo ini hitung-hitungannya menang gitu, lawan Pak Ganjar walaupun menangnya tipis. Nah, dari sini kemudian Gibran juga menyambut, mempertemukan, dia juga berusaha meyakinkan Pak Prabowo dia punya relawan banyak, relawan bapaknya. Akhirnya dipertemukan dengan banyak relawan. Nah, ini yang kemudian Gibran dipanggil. Artinya bahwa ada sinyal yang PDIP saya lihat tidak mampu menangkap. Ketika Gibran dipanggil ya, lalu Gibran mulai melunak, Mbak Puan ngomong kita tunggu hasil MK. Kalau hasil MK keluar, kita akan mempertimbangkan Gibran sebagai wakil. Tetapi ternyata itu tidak berlanjut komunikasinya, karena teman-teman PDIP justru dari politisi senior menyerang keluarga Pak Jokowi, ini politik dinasti tidak boleh. Nah, ini yang kemudian saya lihat menjadi titik balik lah konflik yang terjadi. Pak Jokowi tidak ada kemarin di sini, tiba-tiba PDIP mengumumkan wakilnya. Nah, setelah itu Gibran berpasangan dengan Prabowo. Artinya saya lihat memang ya udah itulah jalan politik kita di 2024. Mungkin semua harus menerima begitu. Gibran sudah diloloskan oleh entah itu kontroversi Mahkamah Keluarga dan lain-lain, tetapi sudah ada karpet merahnya gitu ya. Nah, yang kita sayangkan begini, PDIP dan Pak Jokowi ini kan sama-sama punya visi nasionalisme. Ya, mereka ingin memajukan bangsa, tetapi kenapa harus berdarah-darah begitu? Ini yang menjadi kekhawatiran kita. Gitu. Seandainya semua saling politik ini kan, ya semuanya kadang-kadang pernah merasa tersakiti. Pak Anies mungkin yang paling disakiti misalkan Pak Prabowo, beliau udah mati-matian dukung di DKI Jakarta dulu sampai demo 212 jadi gubernurnya, tiba-tiba sekarang jadi saingan. Nah, ini maksud saya ada aja namanya politik ini kan. Nah, PDIP yang mendukung Gibran jadi wali kota kok tiba-tiba bermanuver jadi wakilnya Prabowo. Nah, ini ya, tapi inilah realitas politik kita. Tidak ada aturan yang mengikat satu kader partai tidak boleh lompat partai yang lain. Itu mungkin dari saya. Artinya konflik ini akan semakin besar kalau menurut saya dan sulit untuk diredam. Pasti ini karena banyak teman-teman dari politisi PDIP yang mengkritik keluarga Pak Jokowi, mungkin juga Pak Jokowi tidak terima. Nah, ini sampai kasus yang terakhir kemarin di Bali, baliho dari Pak Mahfud dan bendera PDIP dibongkar begitu kan, dicabut. Nah, ini sebagai sinyal bahwa akan terjadi konflik besar sampai pada pemilu 2024. Kalau ini tidak diredam ya di meja makan, kayaknya Pak Maruf Amin perlu turun tangan ya. Saya lanjut sebentar dulu, saya mau konfirmasi singkat aja mungkin Pak Dokter terkait dengan COVID tadi biar jelas. Jadi penyebab konfliknya menurut pandangan Pak Dr. Saiful berarti selain karena gagalnya permintaan 3 periode tadi, juga karena gagalnya usulan Pak Jokowi untuk membentuk calon Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu ya Pak? Iya, saya kira itu titik konfliknya. Kemudian muncul nama Gibran sebagai alternatif. Nah, Gibran ini kan belakangan dia muncul. Kalau kita lihat dari sejak bulan Lebaran ya, mulai sedikit-sedikit tapi belum muncul juga pada waktu itu. Belum running. Bahkan Pak Jokowi mengatakan Gibran ini baru 2 tahun pimpin Solo, kemudian umurnya tidak cukup. Nah, lalu karena sepertinya Pak Jokowi juga masih ingin cawe-cawe, PDIP mencoba untuk membuat regenerasi baru ya setelah Jokowi ini ada Ganjar. Nah, ini yang kemudian mungkin ada Pak Jokowi tidak dilibatkan secara penuh. Mungkin ini yang juga menjadi akar masalah di Saya mungkin yang menjadi kekhawatiran ini jangan sampai nanti konflik antara Pak Jokowi dan PDIP ini melebar menjadi konflik pemilu. Ini yang harus yang menjadi wanti-wanti semua pihak gitu. Karena bagaimanapun kan dalam proses pemilu itu sangat rentan munculnya potensi konflik ini. Nah, ini yang perlunya mungkin
kedewasaan dari semua elit-elit politik ini jangan sampai konflik yang ada ini melebar menjadi sebuah konflik pemilu yang tentu imbasnya adalah pada kepentingan masyarakat ke depan gitu. Ya. Oke. Nah, lanjut Mas Yanu terkait dengan terkait dengan konflik yang tadi. Sejauh ini kan PDIP masih belum mencabut status keanggotaan Mas Gibran meskipun sudah bermanuver ke koalisi yang lain yang dari Cawapres. Nah kira-kira, ini sebenarnya yang menjadi salah satu keraguan publik juga saya rasa terkait dengan tadi pertanyaan awal terkait dengan ada dan kemungkinan skenario. Nah kira-kira mungkin nggak PDIP ini dalam konteks ini akan bermain politik dua kaki dengan tidak mencabut status Mas Gibran? Ya, ini pertanyaan bagus dari Mas Ipan. Saya pun juga sempat bertanya-tanya begitu, apakah konflik antara PDIP dan Jokowi atau versus Gibran ini adalah drama politik gitu kan? Karena kalau kita lihat sampai hari ini 1 minggu pasca Gibran dideklarasikan sebagai cawapres dan mendaftar sebagai cawapresnya Prabowo, tidak ada sikap tegas dari PDIP begitu. Apakah mencabut KTA-nya Gibran dan memutuskan untuk memecat? Hal ini tidak nampak dilakukan oleh PDIP terhadap Gibran. Berbeda dengan kader-kader PDIP lainnya, misalnya kayak Budiman Sujatmiko. Langsung dikasih SP1, SP2, SP3 gitu. Nah benar ya. Justru sampai sekarang tidak ada yang kita dengar. Tidak ada keterangan resmi dari pimpinan PDIP terhadap sikap partai terhadap Gibran ini, sehingga sangat wajar kemudian asumsi yang muncul ke publik, jangan-jangan ini drama PDIP untuk main dua kaki. Wajar loh kalau publik berasumsi seperti itu gitu, karena faktanya selama ini PDIP selalu tegas terhadap kader-kadernya yang dianggap membalilu. Bahkan beberapa statement dari elit PDIP begitu, misalnya kayak Masinton Pasaribu itu sudah mengatakan tegas bahwa Gibran ini telah melakukan pembangkangan gitu. Oke, Gibran melakukan pembangkangan, tapi saksinya apa hari ini? Ini kan yang menjadi pertanyaan publik begitu. Iya. Belakang Gibran Pak Jokowi ada kepadatan besar yang harus dihadapi PDIP dari. Sepertinya mereka harus berhitung, mengkalkulasikan apa kira-kira dampak negatif dari seandainya Gibran ini dipecat dengan secara tidak hormat. Ataukah memang kemudian skenarionya seperti itu tadi, PDIP bermain politik dua kaki. Artinya kalau sekiranya nanti misalnya Ganjar Mahfud terhempas di putaran pertama dan yang maju di putaran kedua adalah Prabowo Gibran dan Anies Caimin, maka PDIP tetap punya representasi di situ. Siapa? Gibran sebagai kader PDIP. Karena sampai sejauh ini kan PDIP tidak ada pernyataan resmi mecat dan mencabut KTA-nya Gibran. Kenapa skenario ini tidak kemudian disadari oleh teman-teman PDIP? Artinya saya kira Mbak Puan Maharani, beliau sangat bijak dan beliau sudah bisa membaca seperti seharusnya kata-kata Bu Puan harus diikuti oleh kata-kata di bawah, bukan kemudian frontal menyerang Pak Jokowi begitu kan. Beliau sangat bijak ya. Apakah Pak Jokowi masih dukung Ganjar? Tanya Pak Jokowi. Mas Gibran ya belum mengembalikan KTA. Ya tetap di posisi yang aman. Tapi artinya yang pentingnya beban berat. Kalau kita bandingkan Bu Mega dengan Pak Jokowi, teman-teman PDIP, Bu Mega mungkin kecewa dengan Gibran. Artinya udah difasilitasi secara prosedural ya, dia kan nggak bisa nyalon juga. Seandainya tidak lewat PDIP, jadi dia lewat independen, dan itu pernah ada wacana juga. Seandainya dia tidak lewat PDIP, dia lewat independen. Nah, kekecewaan itu oke, kita bisa terima. Tetapi beban yang paling berat sebenarnya Pak Jokowi, karena anaknya maju sebagai calon wakil presiden, dan ketika Pak Jokowi diserang terus ini pasti ada serangan balik dari Pak Jokowi. Artinya kalau Bu Mega kan ya udah, kalau Pak Ganjar gak jadi ya wis, ini juga bukan anak saya gitu kan. Oke lah kader saya, tetapi bukan anak saya. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini belum punya beban berat yang luar biasa, dituntut untuk menang. Kemudian legasi beliau sebagai politisi hebat ya, dengan strategi politik yang luar biasa ini yang kemudian menjadi beban berat dari Pak Jokowi. Dan misalkan ini kan kalau hasil survei, ini kan dua calon ini yang paling potensial untuk maju di putaran kedua, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kalau Pak Anies kan udah nggak dihitung ya, walaupun masanya walaupun ngumpulnya ribuan orang. Tetapi kan hasil surveinya selalu pada tinggi 19 kan, 21 ya, intinya terakhir lah ya, 33, 36 gitu kan. Nah
ketika dua ini bertarung untuk putaran pertama, ya udahlah sebenarnya kan dibiarin aja. Sebenarnya Pak Jokowi jalan tengah beliau, ya udahlah biar rakyat yang memilih, bukan elit, bukan partai politik. Saya kira benar juga Pak Jokowi. Walaupun sekarang ya saya melihat PDIP terlalu telat bicara keputusan MK. Kemarin kenapa nggak dari awal ngomong keras gitu kan? Dan mereka wait and see gitu. Tiba-tiba sekarang ngeluarin hak angket, ya ini agak telat ya. Cuman beginilah, ini menjadi realitas politik yang ada sekarang. Mungkin PDIP juga harus membuka hati mereka. Gibran sudah di sini, ya udahlah. Sekarang bagaimana fokus memenangkan Pak Ganjar daripada penyerang Gibran. Ini justru menurut saya PDIP yang rugi sendiri. Ya pasti akan ada serangan-serangan balik entah itu lewat manuver-manuver politik di belakang meja makan. Ini kan dan yang diuntungkan dari Kalau saya ya sebenarnya ya diuntungkan ya tetap Pak Anies. Ya kan orang tua dia saling gotong-gotongan kan, pendukungnya Pak Prabowo sama pendukungnya Pak Ganjar. Cuman yang menarik komentarnya Pak Kodari. Jadi salah satu pengamat mengatakan begini, kita memilih 3 calon ini. Secara tidak langsung kita memilih 3 orang sebagai kingmaker. Pak Ganjar yang kita pilih, kalau dukung Ganjar berarti dukung Mega. Dukung Prabowo, dukung Pak Jokowi. Satu dukung Pak Surya Paloh, dan pilih yang mana? Karena semua cium tangan pada bosnya gitu kan. Ya, mungkin closing terakhir dari saya begini dengan konflik yang ada hari ini antara Jokowi dan PDIP ini sebagai partai mayoritas di DPR ini, tentu kedepannya bisa kita bilang sedikit tidak tanda kutip itu akan sedikit membuat ketegangan di parlemen, di DPR, dan juga di sisi lain juga tentu akan sedikit menyulitkan bagi Presiden Jokowi untuk menggolkan program-programnya agar bisa disetujui oleh DPR. Harus kita ingat 1 tahun ke depan ini ada beberapa hal yang mesti harus dilakukan oleh Jokowi atas persetujuan DPR, misalnya termasuk pembahasan APBN 2024 ini kan masih dalam proses kan. Ini sangat mungkin nanti itu akan menjadi sedikit batu sandungan juga bagi Pak Jokowi di parlemen. Oke Mas Yani, terkait dengan sebagai closing statement, sebagai penutup di sesi kita hari ini, saya minta masing-masing narasumber untuk menjawab pertanyaan terakhir dari saya begini. Nah, untuk Mas Yani terkait dengan terkait dengan, saya mau ditindaklanjuti dulu pertanyaan jawaban pertama tadi terkait dengan hak angket yang kemungkinan akan diajukan oleh fraksi dari PDIP berkaitan dengan konflik yang terjadi. Nah, kira-kira mungkin nggak kalau dengan kekuatan yang sekarang, dengan koalisi yang terpecah belah ini, mungkin nggak kira-kira kalau PDIP itu mengusulkan hak angket dan bisa terrealisasi begitu di DPR? Ya, nah pasca kita tahu ini kan sedikit hubungan antara PDIP dan Jokowi ini memanas, tentu sedikit tidak ini juga akan berdampak imbasnya ke parlemen. Nah makanya mungkin beberapa bulan ke depan ini kita akan lihat adanya ketegangan yang ada di parlemen lah antara presiden dan DPR begitu. Dan di sisi lainnya juga sedikit tidak juga imbas dari ini semua juga sedikit tidak akan menyulitkan Presiden Jokowi juga untuk menggolkan apa yang menjadi kepentingannya di parlemen, termasuk mungkin dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan pembahasan APBN 2024. Itu sangat mungkin juga nanti akan tarik ulur lah begitu antara DPR dengan Presiden Jokowi, karena harus kita ingat juga posisi PDIP hari ini sebagai partai mayoritas begitu, partai terbanyak di DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kita tahu juga ini kan PDIP sedang mewacanakan hak angket begitu, hak penyelidikan. Nah, ini sangat mungkin hak angket ini membuka ruang untuk ke tahap berikutnya. Apa yang menjadi ending pointnya sangat terbuka, adanya impeachment terhadap presiden. Kalau saya lihat, kalau hak angket ini kan tidak butuh terlalu banyak dukungan, dia hanya butuh 1/3. Saya kira itu hanya butuh dari dukungan dari internal fraksi PDIP sudah cukup begitu. Tinggal kemudian bagaimana kemudian PDIP ini membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya. Nah kalau kita hitung-hitungan misalnya di luar kubunya Prabowo Gibran, saya yakin ini akan bisa abdul. Di situ masih ada Nasdem, di situ ada PKB, di situ ada PKS. Dan saya yakin juga mereka punya kepentingan untuk ini begitu. Bagaimana memanaskan dinamika politik ini begitu. Ya. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Dr. Saiful untuk terakhir. Dan kita tahu bahwa ending dari semua ini kan
kita butuh siapa yang menang gitu dari kontestasi pemilu ini, baik itu di untuk anggota dewan, partai ataupun yang berkaitan dengan capres cawapres. Nah, kira-kira dengan melihat keadaan sekarang dan kemungkinan seperti yang Bapak Dokter sampaikan di awal, akan ada kemungkinan konfliknya semakin melebar kali ini, kira-kira bagaimana proyeksi atau skenario yang kemungkinan terjadi berkaitan dengan kemenangan masing-masing capres cawapres ini? Ya, kalau misalkan tidak chaos berat, mungkin akan sengit pertarungan suara dari ketiga calon ini, terutama dari kubunya Pak Prabowo sama Pak Ganjar, karena kita tahu perbedaannya cuma hanya 3-4%, kecil sekali. Sementara yang tidak memilih itu sekitar 7%. Ya, masih ada 7 suara swing voter yang belum menentukan pilihan, ini bisa dibagi. Tetapi beginilah kesimpulan saya. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, bahwa PDIP bisa saja sebenarnya bermain dua kaki, ya sudah lah, atau juga rakyat yang memilih. Ya, kan mereka nggak ada gunanya juga nyerang Gibran karena sudah mendaftar, ya, dan mereka sibuk kampanye. Kalau diserang terus malah simpati masyarakat, ya, empati masyarakat malah ke keluarga Pak Jokowi, ya, merasa didalimi dan lain-lain. Dan yang punya beban berat seperti yang saya katakan tadi itu bukan Bu Mega yang menjadi beban, berarti Pak Jokowi karena anaknya menjadi calon wakil presiden. Kalau beliau kalah misalkan, ya, ini kan pasti dampaknya besar baik secara legacy maupun secara psikologis, ya, pasti ada serangan-serangan balik dari lawan-lawan politik beliau. Nah, yang terakhir yang saya lihat, kalau dari hasil survei memang Prabowo masih unggul di satu provinsi sebenarnya, di provinsi luar di Jawa, ya. Di Jawa ini kan yang unggul 2 provinsi itu kan Pak Ganjar, ya, malah 3, ya. Pak Anies itu hanya unggul di Jakarta, sedangkan di Jawa Barat itu Pak Prabowo, di Jawa Tengah masih Pak Ganjar, dan di Jawa Timur masih Pak Ganjar. Ini saya kira masih sangat dinamis suaranya, tetapi saya yakin bahwa tidak akan ada putaran kedua kecuali terjadi chaos politik yang sangat fatal, ya, atau ada satu kasus besar yang kemudian satu calon tidak bisa melanjutkan, ya, atau suaranya tiba-tiba drop. Nah, ini kita akan lihat dinamika ke depan seperti apa. Saran saya mungkin Bu Puan perlu mengerem teman-teman PDIP untuk menyerang Pak Jokowi, karena saya kira kekuatan presiden jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang kedua partai politik, ya. Walaupun kedua partai ini di atasnya presiden, ya, secara simbolik karena mereka yang mencalonkan, tetapi secara otoritas di pemerintahan yang ngatur Kapolda, yang ngatur PJ gubernur, ini kan presiden, bukan kedua partai begitu. Nah, artinya ini buang-buang energi kalau menurut saya. Seandainya misalkan mereka lebih bijak, ya udahlah berdiri di 2 kaki kan lebih santai, ya. Siapa aja pernah juga aman. PDIP masih berkuasa, dan saya lihat Gibran mungkin memainkan psikologi sebelum PDIP juga gitu. Ya. Kenapa sih ngeributin KTA yang tidak dikembalikan? Ikat konyol gitu loh, iya gak? Misalkan ada mahasiswa kita, dia sudah jelas-jelas keluar pindah kampus gitu, ya. Kok kampus bilang, tolong balikin KTM-nya, kan nggak menarik gitu. Udahlah, dia udah pergi, ya udah. Secara otomatis sudah keluar gitu, ya. Dia secara otomatis pasti sudah keluar. Secara ini, ya, walaupun secara psikologis kita tidak tahu. Saya yakin mungkin Gibran, Pak Jokowi ini kan bagian dari keluarga besar PDIP, sulit untuk dipisahkan. Ya. Nah, cuma konyolnya lagi, kenapa ributin KTA gitu lah. Ini saya kira statement saya yang menurut saya sangat konyol gitu. Kok ributin KTA tidak dikembalikan? Ya udah, kalau orang udah pergi itu sementara mungkin maksudnya Gibran, ya. Sehingga dia juga kalau misalkan melepas KTA-nya berarti dia mungkin pisah secara totally, ya. Tapi kan ini menunjukkan Gibran sebenarnya dia masih di PDIP. Mungkin kita tidak tahu apa di benak Mas Gibran ini kok berani sekali bermanuver dan mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden dari kubu yang berbeda. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Dr. Saiful dan Mas Yani. Saya kira kita cukupkan dulu diskusi kita pada hari ini, dan kita nantikan kejutan politik apa yang akan terjadi ke depan, karena jauhnya sudah banyak sekali, ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan masih ada selang kurang lebih 4 bulan menuju
pemilu dari 2004 ya. Jadi masih banyak di masih banyak sekali kejutan-kejutan yang kemungkinan akan kita lihat, dan ya itulah kita cukupkan dulu diskusi pada hari ini. Sampai bertemu lagi di New Perspective selanjutnya.